menindaklanjuti pemberitaan yang dilansir media online Metro Medan terkait klaim santunan kematian Nurpida Beru Sembiring warga Dusun 3 Ujung Bandar Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang diterima dari BPJS Tenaga Kerja Wilayah Sumatera Utara tampaknya mendapatkan tanggapan dari Indonesia Policy Watch Sumut atas adanya peran yang dilakukan calo mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana klaim santunan kematian sehingga negara mengalami kerugian puluhan juta rupiah untuk per orang. Sebaiknya tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara agar segera turun tangan membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan pendaftaran maupun pencairan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. Demikian disampaikan Novita Sari Beru Baru Sarjana Hukum kepada Metro Medan Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Novita Sari merupakan anggota Indonesia Policy Watch Sumut menyatakan sangat prihatin melihat video aksi perdebatan antara ahli waris Nurpida dengan inisial RM. Ironisnya aksi pengurusan ini terjadi di saat keluarga ahli waris sibuk dalam suasana berduka belum lagi menghadapi pandemi COVID-19. Calo yang bergentayangan menjumpai keluarga yang kondisi sekarat tidak segan-segan menawarkan jasa pengurusan peserta BPJS Tenaga Kerja dengan mengatakan tidak mempungut biaya asalkan bersedia memberikan nantinya dana klaim santunan kematian. Sebelum Ibu Nurpida ini meninggal, berapa hari dalam rumah sakit, saya masukkan beliau ke BPJS TK. Dan apabila nanti ini BPJS TK ini cair, apabila itu terus terang saya garis besarkan, apabila cair dari BPJS TK, inilah untuk biaya operasional kami. Kami tidak minta apa-apa dari orang bapak, dari orang ibu, dari keluarga. Karena kami sudah saya. Mulai orang bayar tidak ada. Saya pun tidak tahu di BPJS TK itu apa. BPJS Tenaga Kerja. Iya, nggak tahu itu apa kegunaannya, Pak. Dan di situ saya minta izin sama keluarga juga, sama seluruh keluarga yang kurang lebih 70 orang malam itu. Dan apabila kami ingin keperluan berkas harus diketahui keluarga, kami minta tolong. Cuma itu kami minta tolong sama kami bersedia. Itulah janji semua di depan masyarakat, di depan warga, dan disaksikan oleh 2 kepala dusun, Pak. Dan setelah itu mengenai berkas, selalulah di ini saya hubungi dan saya salut juga dengan Bapak. Niat saya demi Tuhan, Pak, tidak ada mau menjebak Bapak, tidak. Dan tidak ada juga untuk menjebak Pak Kadus. Kenapa? Karena dari Bapaknya berkas ada datang. Memang judul dari berkas nanti dari orang sana BPJS ini harus dipenuhi, tapi kan harus ketahui kepala desa, harus diketahui Kadus. Saya salut dengan kerja sama Bapak juga dengan Pak Kadus, saya salut, Pak. Jarang saya temui begini kepala desa sama Kadus. Kalau ada jemput saya angkat jemput. Dan ini bukan untuk mencobanya. Dan sewaktu data-data di sana dibilang harus ada nomor rekening ahli waris. Dikatakan, selama ini tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara lebih fokus memberantas pungli di institusi lain sehingga pungli di lingkungan BPJS sendiri seakan-akan tidak tersentuh. Jika tim Saber Pungli Polda Sumut tidak bergerak, IPW mengimbau KPK agar turun tangan melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan tidak hanya memburu kepala daerah. Sementara lingkungan BPJS Tenaga Kerja seakan tidak tersentuh KPK, ujar Novita Sari Beru Baru Sarjana Hukum. Saya dibilangnya udah masuk uangnya nakku, katanya. Aku bilang belum, Bu. Nanti kalau udah masuk bilangnya nakku. Nah, udah masuklah uang itu kan, aku bilang. Terus dibilangnya, ayo nakku kita ambil. Aku kerja ini loh, Bu, aku bilang. Aku lagi di ladang. Ayolah cepat nakku, nanti bisanya aku kasih uang jajanmu, katanya gitu kan. Terus nanti tutup bang, katanya gitu. Besok aja lah, Bu, aku bilang. Udahlah nanti malam bisanya kita ketemu malam di ATM, katanya. Aku minta 5 juta aja, katanya. Nanti biar aku kasih dulu sama camat itu, aku bayarkan utang, katanya gitu. Habis sampai di ATM berubah, kami digiring lah masuk ATM itu. Ini cek saldo, kan kami cek saldo kami. Langsung dikirim 38 juta, kirim ke nomor rekening ini dikasihnya. Langsung lah kami kirim ke 38 juta itu, dia yang nyuruh ngirim ke rekeningnya itu. Siapa yang nyuruh itu, Bu? Ibu Marbun, Rani Marbun itu. Oh, Ibu Rani Marbun. Iya, atas nama jemput AP katanya. Oh, oke, Bu, terima kasih, Bu. Menurut Novita,
Maraknya aksi calo dalam pengurusan pendaftaran menjadi peserta maupun pencairan dana santunan ini terjadi di BPJS cabang maupun wilayah sehingga di lingkungan BPJS mulai tingkat cabang hingga pusat pantas saja perusahaan itu mengalami kerugian negara mencapai triliun rupiah. Ia mengatakan, para calo ini menawarkan jasa dan mengaku punya orang dalam sehingga mereka menjamin pasti lulus. Jika sudah ada kata sepakat, tuturnya. Pemohon penyerahan fotokopi kartu tanda penduduk tetap diwajibkan mengikuti semua prosedur yang sudah ada, baik ujian teori maupun ujian praktek. Namun, semua ujian tersebut hanya bersifat formalitas saja demi kelengkapan administrasi belaka. Sebab, dengan bantuan orang dalam, pemohon pencairan dana santunan dipastikan akan lulus. Tidak hanya itu. Ia menambahkan, aksi percaloan klaim dana kematian peserta BPJS ini seakan menantang tim Saber Pungli Polda Sumatera atau KPK yang rajin melakukan OTT di tempat lain tapi seakan tidak berani membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan klaim dana kematian tutupnya. Menyikapi hal itu Dahlia Libriana Kepala Pelayanan BPJS Wilayah Sumut, mengakui kalau santunan atas nama Nurpida Beru Sembiring sudah dicairkan melalui rekening salah seorang ahli waris sebesar 42 juta. Pencarian dana itu sesuai dengan prosedur, dan membantah kalau ada menyediakan rekanan untuk pengurusan BPJS kata dia. Medan, Sumatera Utara, Bernap Ginting memberitakan.